Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ini di sini awal pekan tentunya dengan tema penanganan sampah dan juga limbah Kota Bengkulu dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Ridwan selaku Kadis Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan juga Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau Kota Bengkulu. Baik, lanjutkan kembali mungkin Pak tadi yang tertunda ataupun yang terpotong sama iklan mengenai TPA ya yang belum ada ataupun belum dilakukannya pemilihan atau penanganan sampah ini sendiri. Silakan. Jadi sebenarnya TPA itu tempat pengelolaan akhir ya. Ya. Seharusnya ya kalau akhir berarti ada awal gitu. Iya, betul. Nah, kita di awal itu adalah dari rumah tangga. Nah, sudah tuh ada yang antaranya. Iya. Nah, antaranya bisa saja di kelurahan atau di kecamatan, tergantung. Nah, kita yang antara ini nggak ada. Kita nggak mampu. Seharusnya seperti itu. Nah, maksudnya akhir ini itu residu yang sudah diolah misalnya di kelurahan atau di kecamatan tadi, itu yang kami angkut. Ya, namanya sudah akhir. Nah, ini enggak. Mulai dari sumbernya, itu langsung kami angkut ke TPA. Oke. Nah, sebenarnya dari segi SOP yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, itu salah yang kami lakukan. Salah. Nah, kenapa dengan antara tadi? Nah, sekarang kemampuan keuangan tadi. Oke. Kalau misalnya ada, harus kita buat di kelurahan atau di kecamatan ada tempat pengolahan sementara terpadu gitu, TPST misalnya. Kita buat di situ ngolahnya. Nah, ini nyatakan tidak ada. Betul. Iya. Hanya dibebankan di TPA ya? Iya, TPA semua. Nah, kadang orang bilang, kan ada TPS 3R itu. Iya. Itu tidak membawa, itu hanya kalau menurut saya, tidak ada manfaatnya itu. Oke, TPS baik. 3R itu. Oke. Yang dikelolanya TPS 3R itu adalah sampah kering. Sampah kering itu yang bernilai, yang plastik, dicacah-cacahnya supaya kecil muatannya. Ah, sudah tuh kardus, udah tuh kaca. Itu kalau dibawa ke TPA selesai itu dengan pemulung. Oke. Saya bilang TPS 3R kalau mau membantu pemerintah TPS 3R dengan orang balai PU, itu sampah basah dia diolah gitu. Jangan hanya sampah kering saja. Sampah kering itu di TPA itu selesai dengan pemulung. Itu bertonton bertruk itu, satu minggu itu 2 truk pusu besar itu ngangkut sampah kering itu. Yang bernilai tadi itu keluar dan oleh pemulung itu maunya sampah basah. Woi, alasannya tetangga nggak keberatan ya kalau begitu nggak, maka itu aset itu mau diserahkan ke saya nggak menolak. Ini jadi beban saya bilang. Oke, baik. Nanti istilahnya minta minyaknya, minta listriknya untuk ngolah, untuk botol-botol aqua itu melebur, harga sesungguhnya tidak bertambah. Harga nilainya. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya mungkin begini Pak, mengenai TPA ini sendiri. Nah, kalau misalnya sampah sudah masuk ke TPA nih, yang terjadi di TPA tersebut apa nih sampahnya nih? Apakah dikelola lagi, dipilah-pilih atau langsung menumpuk di sana atau seperti apa nih? Nah, sesungguhnya kami belum melakukan pengolahan seperti saya sebutkan. Iya. Yang melakukan pengolahan itu sebenarnya pemilahan itu adalah pemulung. Nah, berarti saat pemulung inilah yang sebenarnya yang membantu pemerintah. Maka itu kami pelihara, kami silakan. Kami tidak larang pemulung. Walaupun kadang-kadang pemulung ini nakal. Mobil datang, ya kan ada yang apalagi yang baru, berebutan orang tuh naik. Pak, minta tolong jasa untuk bongkarnya, Pak. Nah, mereka berebut itu selain dapat jasa uang untuk bongkar nurunkan sampah. Iya, dapat juga. Sudah tuh dia ngais dapat duluan sampah-sampah yang bernilai tadi. Nah, dia memilih. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka itu kadang-kadang bunyinya buang sampah di TPA bayar gitu. Nah, kami panggil
Enggak Pak, kami uang jasa itu. Saya bilang, kamu negosiasinya mana yang bayar? Coba tanggal. Kalau apa, saya berhentikan pegawai saya bilang. Ini Pak dengan pemulung, apa janjinya? Untuk tolong bongkar Pak ya. Jangan bilang disebutkan dengan luar bayar. Iya, oke. Nah, istilahnya seakan-akan saya pungli gitu. Kamu jual jasa, minta jasa, dia mobil datang, mobil pickup, dia duduk di warung, pemulung ini tadilah yang bongkar. Karena mobil pickup itu kan nggak bisa nunggik nih. Akan dibongkar tuh. Betul. Nah, jadi jasa saya bilang, jangan bilang buang TPA bayar, akibatnya kami seakan-akan pungli begitu, petugas. Itu sebenarnya jasa. Itu kami belum bisa ngolahnya. Oke. Biaya pengolahan itu mahal. DKI saja yang kaya itu tidak sanggup. Oke. Kami sudah berupaya mencari investor. Beberapa kali datang investor. Kemarin dari Swiss sudah MOU kita. MOU rencananya kita membuat kerjasama antara pemulung sebagai pekerja, kami pemerintah, dan ini sumber dananya juga dari SGP, Swiss Green Project. Itu rencana MOU sudah tanda tangan. Itu pemisahan sampah plastik yang diolah menjadi BBM, bahan bakar minyak. Nah, pekerjanya itu silakan oleh pemulung. Ketika sampah-sampah yang bernilai mulutnya masih utuh, misalnya botol, berbentuk botol, silakan ambil pemulung. Selain dia bisa mendapat pemulung itu sudah kita kumpulkan pemulung, sudah kita buat. Nah, tapi sampai saat ini dia minta lahan. Dari Untuk pihak pabrik. ketiganya? Iya, pihak ketiganya atau SGP 4 hektar. Mhm. Nah, tetapi kita keterbatasan anggaran mau beli lahan. Sekarang dalam proses ini. Di dalam PP nomor 12 yang baru, pengadaan lahan itu tidak boleh 2 tahun anggaran. Harus tahun anggaran pertama harus membuat kajian. Kajian untuk menaksir harga itu berapa. Ketika sudah tahu dokumen kajian itu oleh KJPP, berapa nilai harga tanah itu, baru dianggarkan APBD, baru nanti ketika APBD berikutnya baru kita bayar. Jadi tahapan itu harus 2 tahun anggaran untuk beli pembebasan lahan tanah. Itu diatur oleh PP sekarang. Oke, baik. Nah, itu memakan waktu. Oke, baik. Nah, itu kita. Sudah tuh pernah kita mencoba untuk mengolah sampah untuk menjadi briket. Briketnya sudah kita tes, itu kalorinya 2.500. Sampah plastik, sampah organik dan organik disatukan bisa jadi briket. Jadi tidak usah dipilahkan. Sampah untuk briket sari sampah tadi. Cuma ketika tadi investor tuh mau, Pak, ada jaminan dari pemerintah daerah briket ini habis dijual. Boleh kami bilang. Kami teringat PT TLB tenaga listrik itu kan pakai batu bara. Kami datangi, Pak, boleh kami jual ini? Bapak mau beli sampah briket ini contoh kalorinya, terus tengoknya 2.500 sudah memenuhi syarat. Tetapi nilai harganya yang nggak cocok. Si investor tuh mau 1 kilo 550 rupiah, sedangkan si apa tuh di bawah 500. Nah, jadi nggak ketemu. Nah, jadi ketika misalnya kami beli, untuk apa ini? APBD nanti jadi bermasalah kan? Nah, jadi tidak temu titiknya. Kenapa? PT TLB juga batu bara itu dilindungi oleh peraturan Menteri Pertambangan dan Energi, bahwa dia itu dijamin kebutuhannya dengan harga yang rendah. Dan nilai jual listriknya juga itu diatur oleh pemerintah. Jadi dia tidak bisa berdasarkan hukum pasar. Oke, baik Pak. Ya. Nah, berarti kalau kita berbicara mengenai sampah ini sendiri, berarti polemiknya luar biasa tentunya ya, untuk berbincang mengenai yang namanya sampah, kemudian anggaran, pemerintah dan lain sebagainya. Berarti itu cukup menjadi suatu permasalahan yang cukup sulit untuk dipecahkan tentunya ya Bang ya. Oke, mungkin terakhir untuk karena waktu kita juga apa nih untuk kedepannya mungkin harapan dari Bang Ali Akbar selaku masyarakat mungkin mengenai penanganan sampah dan juga limbah di Kota Bengkulu ini, silakan Bang. Iya, kalau saya ngambil kesimpulan, jadi kita diskusi kita 01 ya, maksudnya itu dari kosong terus jalan lagi mau menuju ke 1 terus balik ke kosong lagi kayak gitu kan. Kita mau sanitary landfill, ternyata situasinya nggak benar, terus kita balik lagi ke pendamping kayak gitu. Promosi segala macam lah, mulai dari R3 R5 ternyata itu nggak operasional gitu. Tetapi prinsipnya adalah kita ini kan harus step forward ya. Jadi selalu nih, setiap pekerjaan tuh dia pasti akan mengalami persoalan. Tapi saya mau bilang sebenarnya negara memang suka kayak begitu ya. Jadi sering sekali gitu sesuatu hal yang ketika dia menemukan persoalan di tengah jalan,
itu dia berpikirnya sederhana gitu. Terus dia udah kita ambil aja. Kasih contoh yang sederhana. Provinsi, kabupaten, kota diberi otonomi untuk mengelola. Ada problem. Apa yang dilakukan oleh negara? Tarik aja lah semua lagi kembali ke pusat. Kan kayak begitu. Oke. Sebelumnya ada problem sebenarnya ketika semua aturan ditarik ke pusat. Oke. Sehingga dia dikembalikan ke daerah. Baik, Otonomi. berhubung waktu, harapannya sedikit aja. Harapan sedikit Ya. sebagai masyarakat mengenai penanganan sampah ini sendiri apa? Sedikit Saya saja. bilang, kalau misalnya gini, kan kita semua harus konsisten ya dengan situasi yang ada ini kan. Jadi negara konsisten, rakyat konsisten kayak gitu. Dan kalau kerja partisipasi yang konsepsinya udah bagus ini dijalankan dengan baik, saya pikir apa yang tidak bisa kita selesaikan. Oke, baik, cukup. Terima kasih untuk Bang Ali Akbar, terima kasih juga untuk Pak Ridwan. Tentunya mungkin untuk masalah sampah ini tidak ada habisnya untuk diperbicarakan ya, karena ini merupakan salah satu permasalahan yang utama yang terjadi di kota-kota besar ataupun juga di Bengkulu sendiri. Baik, semoga nantinya akan ada penanganan yang baik mengenai sampah tentunya, dan kita berharap semoga Bengkulu bebas dari yang namanya sampah-sampah yang mungkin merusak pemandangan kota tentunya. Baik, saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.